Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz doa, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pengurus musala, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, mudah-mudahan insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun judul kultum kita pada malam yang ke-14 ini, 4 golongan manusia di akhirat yang alasan mereka tidak satu pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah Arafah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk apapun kita, apapun profesi kita, apapun kesibukan kita, apapun situasi awak, yang ibadah jangan kita tinggal, terutama ibadah salat. Kenapa Bapak Ibu? Karena besok di akhirat kita tidak bisa beralasan. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, innallaha yattajju yaumal qiyamah ila arba'atin anfusin ala arba'atin ajnasi minan nas. Sesungguhnya Allah akan berhujjah pada hari kiamat terhadap 4 orang nabi, dihadapkan kepada 4 golongan manusia, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala berbondong-bondong meminta maaf, meminta ampun, namun maaf mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan 4 golongan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang 4 golongan yang alasannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, datang berbondong-bondong menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu para pejabat, para orang kaya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala berbondong-bondong meminta maaf kepada Allah. Ya Allah, maafkan kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, kami di atas dunia tidak sempat beribadah kepadamu ya Allah. Lima taraktumul ibadah, kenapa kamu tidak sempat beribadah kepadaku? Kami di atas dunia ya Allah sibuk mencari rezeki ya Allah, kami sibuk mengurus harta ya Allah, kami sibuk mengurus jabatan, mengurus rakyat, sehingga kami lupa beribadah kepadamu ya Allah. Pada saat itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Sulaiman alaihi salam. Wahai Nabi Sulaiman, sikosonta. Kemudian Allah berkata kepada orang-orang pejabat, orang-orang kaya tadi, lihat Nabi Sulaiman ini tidak hanya kaya, tidak hanya orang-orang punya harta, dia adalah seorang raja. Rajanya tidak tanggung-tanggung, yang dipimpinnya bukan hanya manusia, jin itu rakyatnya, binatang-binatang itu rakyatnya. Sibuknya luar biasa. Tapi walaupun Nabi Sulaiman sibuk, tetap dia beribadah kepadaku. Kalian sadolai, baik kasinan sadolai.
mereka menangis karena alasan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang pula golongan yang kedua, yaitu orang-orang yang sakit ketika di atas dunia, datang menghadap Allah, ya Allah, maafkan kami ya Allah, kami di atas dunia tidak sempat beribadah kepadamu ya Allah. Lima taraktumul ibadah, kenapa kalian tidak beribadah kepadaku? Kami di atas dunia ya Allah sakit ya Allah, sakit kepala kami ya Allah, damam, taga-taga badan kami ya Allah, sehingga kami lupa beribadah kepadamu ya Allah. Kemudian pada saat itu dipanggil oleh Allah Nabi Ayub alaihi salam. Wahai Nabi Ayub, tagak siku sontang. Kemudian Allah berkata kepada orang-orang yang sakit tadi, lihat Nabi Ayub ini, dia sakit luar biasa. Saking sakitnya ditinggal oleh pengikut-pengikutnya, ditinggal oleh istri dan anaknya. Saking sakitnya, tapi walaupun dia sakit, tetap dia beribadah kepadaku. Pergi kalian seluruhnya ke sana. Mereka menangis karena alasan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga datang pula berbondong-bondong menghadap Allah, yaitu orang-orang yang ketika hidup di atas dunia sibuk dengan atasannya, datang menghadap Allah, ya Allah, maafkan kami ya Allah, kami di atas dunia tidak sempat beribadah kepadamu. Lima taraktumul ibadah, kenapa kalian tidak beribadah? Kami bagaimana ibadah ya Allah? Kami disuruh ke sana ke sini oleh bos kami, sehingga kami lupa beribadah kepadamu ya Allah, sehingga kami lupa solat ya Allah, maafkan kami ya Allah. Kemudian pada saat itu dipanggil oleh Allah, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Lihat Nabi Yusuf ini, dia adalah seorang budak, seorang pesuruh. Walaupun dia seorang budak, seorang pesuruh, dia tidak lupa beribadah kepadaku. Kalian seluruhnya pergi ke sana. Mereka menangis karena alasan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang pula yang terakhir berbondong-bondong menghadap Allah, yaitu adalah orang-orang yang miskin ketika hidup di atas dunia. Ya Allah, maafkan kami ya Allah. Lima taraktumul ibadah, ya Allah, maafkan kami ya Allah, kami di atas dunia tidak sempat ibadah ya Allah. Lima taraktumul ibadah, kenapa kalian tidak beribadah? Kami di atas dunia ya Allah sibuk mencari rezeki ya Allah, sibuk mencari sesuap nasi ya Allah, sehingga kami lupa beribadah kepadamu ya Allah. Kemudian pada saat itu dipanggil oleh Allah, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Lihat Nabi Isa ini, dia tidak mempunyai harta, tidak mempunyai istri, tidak mempunyai anak, bahkan dia tidak mempunyai rumah. Tapi walaupun dia miskin, tetap beribadah kepadaku. Pergi kalian seluruhnya ke sana. Akhirnya mereka pergi dan menangis karena alasan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampe golongan tadi ko Pak Bu menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berkata, ya laitani kuntu turaba, ya Allah, seandainya kami tahu kalau modeko akhirnya kami lebih baik jadi debu saja daripada dicampakkan di dalam neraka. Maka apa kesimpulannya Bapak Ibu? Sebelum kita menangis di akhirat, menangislah dari kini. Pergunakan waktu awak untuk ibadah. Jangan sampai awak menangis di akhirat. Jangan sampai kita menyasar di akhirat karena sesalan kita, alasan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita masih sehat, semagi umur masih ada, pergunakan waktu kita untuk ibadah kepada Allah, terutama ibadah salat.
Adapun fadilah salat tarawih kita pada malam yang ke-14 ini, maka malaikat akan bersaksi atas salat tarawih kita malam ini. Di akhirat nanti Allah akan jauhkan kita dari siksanya. Allah tidak akan menghisap kita. Artinya tidak ditimbang amal ibadah kita, langsung kita dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan kita mendapatkan fadilah salat tarawih pada malam yang ke-14 ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.